Baik ibu-ibu, sekarang kita lihat film dulu ya. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ, saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang. Juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari, dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Gimana ibu? Sudah ya lihat filmnya? Iya. Menurut ibu-ibu dari film tersebut, kira-kira Ibu Lili gimana persiapan untuk memulai usahanya? Ada kendala atau tidak? Ada yang bisa bantu jawab? Saya Bu, Ya, silakan Ibu Lia. itu Ibu Lili waktu awal-awal Iya. dia kan nggak ngerti masih ya Bu ya mau usaha, pokok uangnya dia dapat hari pertama itu langsung aja dimasukkan dompet, nggak dipilah-pilah lagi Bu. Iya. Jadinya buat besok kok tinggal nggak cukup buat modal lagi gitu, jadi kehabisan modal gitu. Iya. Jadi nggak direncanakan uangnya. Oh, baik, terima kasih Ibu Lia atas jawabannya. Ya, sama-sama. Jadi ibu-ibu ya, permasalahan yang sering muncul di saat kita menjalankan usaha itu adalah kehabisan modal untuk usaha kembali di keesokan harinya. Ya, karena kita tidak menyisihkan. Jadi supaya usahanya bisa berjalan, hari ini dapatnya berapa itu segera disisihkan untuk modal di keesokan harinya. Gitu ya Bu ya. Jadi gitu ya Bu ya, selain menyisihkan sebagian uang untuk modal di keesokan harinya, kita juga harus mencatat berapa pengeluarannya kita, berapa pemasukannya kita ya. Ibu-ibu masih ingat nggak soal catatan kas harian? Ingat Bu. Ingat ya. Nah, di dalam usaha itu juga ada Bu catatan kas harian. Ya, jadi di situ kita mencatat hari ini modal kita keluar berapa, pemasukannya kita berapa. Di situ harus kita catat dengan rapi ya Bu ya. Jadi ya Bu, catatan kas harian itu untuk mengendalikan pengeluaran dan pemasukannya kita supaya apa Bu? Kalau usaha kita harus memperoleh keuntungan ya Bu ya. Sampai sini ngerti ya Bu ya, paham ya? Iya Ibu, paham. Di dalam pengelolaan keuangan keluarga ya Bu ya, catatan kas harian itu untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan untuk kehidupan sehari-hari ya Bu, pengeluaran sehari-hari. Sedangkan dalam pengelolaan usaha itu isinya berupa pemasukan dan pengeluaran selama menjalankan usaha ya Bu ya. Jadi disendirikan ya Bu ya, nggak sama ya. Untuk keluarga disendirikan, catatan kas harian untuk usaha juga disendirikan gitu ya Bu. Iya ibu-ibu silakan dilihat di buku pintarnya ya. Di halaman 32 ya Bu ya. Nah, di situ ada catatan
Kas harian untuk usaha. Bisa kita lihat ya Bu, di sini ada buat tanggal berapa, keterangan isinya apa aja ya Bu, uang masuk, uang keluar sama sisa uang deh. Nggih. Jadi di sini terlihat seperti tanggal 1 ada pinjaman dari Bu Lili 100.000. Jadi ini untuk modal usahanya 100.000 ya. Nggih. Untuk pengeluarannya ada beli panci ya Bu, beli gas, beli ikan ya. Di sini tertotal ya Bu, ada rupiahnya berapa dikurangin ya. Terus untuk penghasilannya, hasil jual ikan 90.000 ya. Jadi terlihat di sisanya uangnya ada berapa sekarang? Ada 90.000 gitu ya. Nggih. Ya, jadi jelas ya Bu ya. Nggih. Di situ misal kita modalnya berapa, hari ini pengeluaran tanggal 2 berapa ya Bu, ditulis di uang keluar. Nanti kalau kita hasil berjualan di sore hari dapatnya berapa, ditulis ya Bu di uang masuk. Jadi kita kelihatan Bu sisa uangnya ada berapa. Ya. Sampai sini paham ya Bu ya? Paham, Bu. Jadi ibu-ibu di dalam pengelolaan usaha catatan kas harian itu ada 3 fungsi ya Bu ya. Yang pertama itu untuk memperlihatkan, nah usaha kita ini untung atau tidak ya Bu ya. Jadi misal pemasukan lebih besar berarti kita mendapatkan keuntungan. Kalau pengeluarannya lebih besar berarti kita mengalami kerugian. Gitu ya Bu ya. Nah, untuk fungsi yang kedua ya ibu-ibu, itu di catatan kas harian kita bisa melacak mana sih pengeluaran yang berlebihan dari anggaran kita atau pemasukan yang kurang, gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari catatan kas harian. Sehingga kita bisa mengatur apabila memang ini pengeluaran yang tidak diperlukan, maksudnya berlebihan, kita bisa mengurangi pengeluaran. Nah, untuk fungsi yang ketiga ya Bu ya, itu bisa kita melihat dari catatan kas harian penjualan barang apa sih yang paling laku dari usaha kita dan penjualan setiap hari apa aja yang paling banyak. Ya, setelah kita melihat barang apa saja yang paling banyak laku atau hari apa saja yang paling banyak terjual, nanti kita bisa untuk koreksi di kemudian hari untuk membuat strategi penjualan. Jadi kita bisa menentukan strategi kita mau jualan barangnya disediakan lebih banyak atau di hari-hari yang laku banyak kita siapkan barangnya juga lebih banyak. Gitu ya Bu ya. Kita bisa membuat pengelolaan keuangan di catatan kas harian itu nanti ada rangkumannya kan, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, itu kita bisa melihat usaha kita ini mengalami keuntungan atau tidak ya. Nanti kita bisa tuliskan itu di tabel arus kas itu ya Bu ya. Nggih, Bu. Iya Bu Suci. Tabel arus kas niku nopo nggih? Soalnya mboten semerep kula lulusan SD. Pojok. Iya, bisa dilihat Bu di buku pintarnya ya. Ini saya kasih contoh ya Bu, tabel arus kas itu untuk usaha seperti apa ya. Jadi di sini nanti ada kolomnya ya Bu untuk uang masuk ya. Itu nanti untuk bulan Januari, Februari, Maret sampai bulan Desember. Kalau uang masuk berarti pendapatannya kita Bu. Waktu bulan Januari kita dapat pendapatan berapa, bulan Februari masuk pendapatan berapa. Nanti ditulis semua di sini ya Bu. Ya. Fungsinya tabel arus kas ini apa? Supaya kita bisa melihat Bu, penjualannya kita tiap bulan itu mengalami penaikan, penurunan atau sama aja. Gitu ya Bu ya. Sama aja dengan yang pengeluaran ya Bu. Jadi kita bisa lihat pengeluaran bulan apa mengalami kenaikan, penurunan ya Bu ya. Sampai sini paham Bu? Nggih, Bu. Paham. Dikit-dikit Bu, paham. Nggih.